Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Hari itu matahari belum tinggi ketika mobil hitam berhenti di pelataran rumah besar milik Ratna. Seorang pria bertubuh tegap turun dari kursi pengemudi. Penampilannya rapi, rambut disisir ke belakang, dan langkahnya mantap. Wajahnya menyiratkan, percaya diri. Di belakang jendela kaca, Ratna memperhatikan dari ruang tamu, lalu bangkit perlahan. Ia melangkah keluar dengan sikap tenang, anggun, dan bersahaja, seperti biasanya. Jaka, yang tengah menyapu dedaunan di dekat gerbang samping, hanya melirik sekilas. Namun pandangannya bertahan lebih lama dari biasanya saat melihat bagaimana mata Ratna mengamati pria itu. Bukan sekadar tatapan majikan kepada pegawainya, ada sesuatu yang lebih lembut, lebih tajam, lebih sadar. Namanya Seno, ucap Mbok Narti, asisten rumah tangga tua yang berdiri di samping Jaka sambil menyibakkan rambut uban dari wajahnya. Baru lulus tes minggu lalu, Ibu Ratna yang pilih sendiri. Jaka hanya mengangguk, tetapi hatinya mengingat. Ratna biasanya tak pernah terlibat langsung dalam perekrutan. Semua selalu diserahkan pada manajer rumah tangga. Tapi sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, karena serangan jantung, banyak kebiasaan, Ratna berubah. Ia lebih pendiam, lebih selektif, dan lebih banyak menatap orang dalam diam. Seno membawa koper kecil dan langsung digiring Ratna ke paviliun belakang, tempat para staf tinggal. Jaka memperhatikan postur tubuhnya, cara jalannya, dan cara dia sesekali menoleh kepada Ratna. Ada sesuatu dalam sikap sopan itu yang terlalu mudah, seolah bukan kali pertama Seno berada dalam rumah mewah seperti ini. Malamnya, saat Jaka menyiram tanaman mawar di depan jendela kamar utama, ia mendengar tawa pelan Ratna dari ruang keluarga. Lembut, jarang terdengar, dan terdengar terlalu ringan bagi seorang wanita yang dikenal nyaris tak pernah tersenyum lebar, bahkan pada hari ulang tahunnya sendiri. Dari balik semak, Jaka mengintip sebentar. Seno sedang duduk di sofa, membungkuk, sedikit sambil bicara sesuatu. Ratna tertawa pelan, menutup mulut dengan telapak tangan, lalu menyentuh pundak Seno singkat. Sentuhan itu mungkin terlihat biasa, tapi Jaka tahu, sentuhan itu bukan untuk sopir, dan tawa itu bukan tawa untuk orang baru dikenal. Jaka meraih gunting pangkas dan mulai memangkas bunga anggrek yang tak sempurna. Kalau akar sudah tumbuh miring dari awal, gumamnya pelan, lama-lama batangnya pasti condong, dan malam pun bergulir, meninggalkan kesan pertama yang tak akan ia lupakan. Tak butuh waktu lama bagi Jaka untuk menyadari bahwa rumah ini mulai bergetar oleh sesuatu yang tak terlihat. Seperti angin halus yang menyelinap dari celah jendela, pergeseran suasana itu datang perlahan, namun pasti. Ratna, yang biasanya berjalan lurus tanpa bicara banyak, kini sering terdengar tertawa pelan di ruang tengah. Tertawa yang ringan, kadang dibuat-buat. Sumbernya selalu sama. Keberadaan Seno. Kadang terdengar langkah sepatu kulit menyusuri lorong rumah di luar jam kerja. Kadang suara kursi digeser di ruang makan, padahal bukan waktu makan. Ratna lebih sering memanggil Seno daripada Mbok Narti, bahkan untuk hal-hal kecil seperti memindahkan vas bunga atau membuka tirai. Suatu sore, Jaka sedang memangkas tanaman melati di sisi timur taman, dekat jendela ruang baca. Dari celah gorden yang terbuka separuh, ia melihat Ratna duduk di sofa sambil menunjuk layar ponselnya kepada Seno yang berdiri terlalu dekat. Tangan Ratna menyentuh lengan Seno sambil tertawa pelan. Tertawa yang berbeda, bukan milik seorang majikan, melainkan milik seorang wanita yang tengah merasa diperhatikan. Jaka menyipitkan mata, berpura-pura sibuk dengan cabang melati, tapi pandangannya tajam. Ia menyimpan tiap detail. Tak satu pun lepas. Keesokan harinya, saat Seno melewati taman, Jaka sempat menghentikannya. "Kopi di dapur, Pak Seno,"
Masih hangat, ucap Jaka tenang, sambil tetap memangkas daun. Oh iya, terima kasih, jawab Seno dengan senyum ramah. Tapi senyum itu tak pernah menyentuh matanya. Saat punggung Seno menjauh, Jaka menghela napas panjang. Ada yang tumbuh di rumah ini. Bukan tanaman, bukan pohon. Sesuatu yang liar, yang tak bisa dipangkas, hanya bisa diawasi. Ratna seperti hidup, kembali. Penampilannya lebih segar, lebih rapi, bahkan lipstik di bibirnya terlihat lebih tebal dari biasanya. Ia sering berdiri di balkon, memandang taman sambil memainkan rambutnya. Kadang matanya bertemu dengan Jaka. Namun kali ini, bukan tatapan wanita pemilik rumah yang anggun, tapi seperti seorang remaja yang menyembunyikan sesuatu. Dan Jaka tahu, saat suasana mulai berubah, biasanya bukan taman yang harus dipangkas, melainkan sumbernya. Langit pagi masih kelabu ketika seorang wanita muda datang ke rumah Ratna dengan membawa rantang makan berisi sayur dan lauk yang masih hangat. Ia mengenakan blus sederhana, wajahnya polos tanpa riasan, namun matanya menyiratkan kecemasan yang dalam. Rika, itulah namanya. Istri senundot gerbang dibuka Mbok Narti dengan ragu, namun Jaka sudah lebih dulu memperhatikannya dari balik pohon Kamboja. Rika terlihat gugup saat menyebutkan maksud kedatangannya. Saya mau antar makanan buat Mas Seno. Bisa ketemu sebentar? Tanyanya pelan. Mbok Narti hendak memanggil Seno, tapi suara Ratna terdengar dari balik pintu kaca. Biarkan saya yang urus. Ratna melangkah keluar dengan senyum ramah yang dingin. Pakaiannya rapi, rambut tersisir, dan wangi parfumnya menembus udara pagi. Ia berdiri di depan Rika, lalu menatap rantang di tangan perempuan itu. Sayang sekali, Bu, ujar Ratna dengan suara tenang. Seno sedang saya tugaskan antar berkas ke kantor notaris. Mungkin butuh waktu lama. Nanti kalau pulang saya sampaikan ya. Oh, Rika tampak kecewa. Ia menunduk. Bisa saya titip ini saja? Tentu. Mbok Narti, tolong simpan rantangnya di dapur. Jaka, yang berdiri di dekat pagar samping, memperhatikan semuanya dengan seksama. Matanya tak lepas dari sorot mata Ratna yang terlalu datar, terlalu terlatih dalam berbohong. Ia juga melihat jari-jari Ratna menyentuh lengan Rika singkat, seolah ingin memberi kesan hangat, tapi justru menimbulkan rasa asing. Rika masih berdiri sejenak, seolah menimbang, seolah ingin bertanya lebih jauh, namun ia urung. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah pergi dengan langkah lambat. Setelah pintu gerbang tertutup, Ratna diam sejenak, lalu berbalik. Tatapannya bertemu dengan Jaka yang pura-pura menyiram pot bunga di pinggir halaman. Mata mereka bersitatap, singkat, cukup lama untuk membuat Ratna kembali menegakkan bahu dan masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, suara tawa Ratna kembali terdengar dari dalam. Suara yang sama, tapi kali ini terdengar seperti ejekan. Dan Jaka pun tahu, pohon yang tampak kokoh bisa mulai rapuh dari akar yang tak terlihat. Dan hari ini, ia melihat retakan pertama itu. Malam itu hujan turun tipis, gerimis menggantung di dedaunan, dan memantulkan cahaya lampu taman. Rumah besar milik Ratna tampak sepi, hanya sesekali terdengar gemericik air dari talang yang tersumbat. Jaka, yang biasanya sudah tidur selepas Isya, malam itu belum beranjak dari posnya di gudang perkakas taman. Ada firasat yang tak bisa dia abaikan. Jarum jam menunjuk hampir pukul 11 malam ketika suara mesin mobil terdengar mendekat. Lampu depan menyapu halaman. Jaka mematikan lampu gudang, berdiri diam di balik pohon mangga tua. Dari balik dedaunan, ia melihat mobil hitam berhenti perlahan di depan teras. Pintu supir terbuka. Seno turun lebih dulu, kemudian memutari mobil dan membukakan pintu untuk Ratna. Gerakannya terlalu sopan untuk jam segini. Terlalu penuh perhatian. Ratna keluar tanpa membawa tas, hanya ponsel di tangan. Rambutnya terurai, bibirnya sedikit berkilau oleh sisa lipstik. Langkah mereka pelan, tidak tergesa, seperti orang yang pulang dari makan malam yang terlalu nyaman. Tak ada obrolan, tak ada suara, tapi kebisuan itu
justru menguatkan atmosfer. Mereka berjalan berdampingan menuju pintu utama. Sebelum masuk, Ratna menoleh ke arah taman. Sesaat matanya seakan menangkap bayangan, tapi ia tak berkata apapun dan langsung membuka pintu. Beberapa menit kemudian, lampu kamar belakang menyala. Kamar yang biasanya kosong dan jarang digunakan. Bukan kamar Ratna, bukan juga kamar para pembantu. Jaka mengamati cahaya itu lama, sampai gerimis meresap ke baju kerjanya. Ia tahu, jam-jam seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya. Tak pernah ada alasan logis bagi majikan dan sopir untuk kembali larut malam bersama, apalagi masuk ke rumah dengan langkah senyap seperti maling yang tak ingin ketahuan. Besok pasti akan ada penjelasan, tapi Jaka tak butuh penjelasan. Ia hanya mencatat. Satu demi satu. Dan malam pun berakhir tanpa kata, tapi penuh dengan pesan. Jaka kembali ke kamarnya dengan langkah berat. Ia mulai sadar, yang tumbuh di rumah ini bukan hanya hubungan yang melampaui batas, tapi juga kebohongan yang perlahan menjalar ke setiap sudut. Pagi itu, Jaka bergerak lebih tenang dari biasanya. Tangannya tetap memegang gunting pangkas, tapi pikirannya sibuk pada rencana yang ia susun sejak malam terakhir. Bukan sekadar rasa curiga yang mendorongnya, melainkan naluri. Naluri seorang penjaga yang telah terlalu lama mengenal aroma busuk di balik harum bunga. Di sudut taman belakang, berdiri rumah kaca kecil tempat Ratna menyimpan koleksi anggreknya. Jaka tahu tak banyak yang memperhatikan rumah kaca itu. Bahkan Ratna sendiri jarang masuk, kecuali sesekali memamerkan anggrek bulan ke tamu-tamunya. Siang itu, saat rumah terlihat sepi dan Seno pergi belanja logistik, Jaka menyelinap ke rumah kaca. Di balik pot monstera yang lebat, ia menempelkan alat kecil, perekam suara. Bukan alat canggih, hanya milik lamanya yang pernah ia pakai saat membantu adik iparnya menyelidiki suami. Ia menyamarkannya di balik pot, memastikan tak terlihat dari luar. Rumah kaca itu terhubung langsung dengan pintu belakang, ke ruang santai yang sering digunakan Ratna saat mengobrol, kadang dengan tamu, kadang seperti akhir-akhir ini, dengan Seno hari berlalu tanpa kejadian berarti. Tapi malamnya, Jaka kembali ke rumah kaca dan mengambil perekam itu. Ia duduk di bangku belakang gudang, menyambungkan alat ke headphone, dan mulai memutar hasil rekaman. Beberapa menit pertama berisi suara angin dan gesekan dedaunan, lalu terdengar langkah kaki, suara kursi digeser. Kemudian, suara Ratna, lembut namun jelas. "Kamu terlalu dekat tadi. Mbok Narti bisa lihat." "Biar saja. Saya bukan maling, Bu. Tapi kamu mencuri sesuatu." "Apa?" Perhatian saya. Lalu, terdengar tawa pelan. Lalu hening. Lalu suara napas yang terlalu dekat, terlalu berat. Jaka menghentikan pemutar suara. Rahangnya mengeras. Bukan hanya karena bukti itu nyata, tapi karena suara itu bukan milik pasangan rahasia biasa. Itu suara dari dua orang yang sama sekali tak peduli kalau dunia mulai mencium bau busuk dari arah mereka. Jaka menyimpan alat rekam itu dalam kotak besi tua. Ia tak punya niat menyebarkannya. Belum sekarang. Karena kadang, kebenaran yang terlalu cepat dibuka akan kehilangan nilai. Ia memilih menunggu, menyiram, dan membiarkan semuanya tumbuh. Termasuk kebusukan. Pagi itu langit cerah, tapi di dalam kepala Jaka, badai mulai ia ciptakan sendiri. Dengan rekaman suara yang tersimpan rapi, Jaka tidak tergesa melabrak. Ia bukan orang bodoh yang menyerang tanpa arah. Ia tahu, jika ingin membuka kebusukan yang selama ini disembunyikan rapi, ia harus menyiramnya perlahan, seperti tanaman beracun yang harus dirawat sebelum dijadikan senjata. Maka langkah pertamanya, Rika. Ia tahu rumah kontrakan kecil tempat Seno tinggal bersama istrinya. Sore itu, saat tugas di taman sudah selesai dan Ratna tengah pergi entah kemana, Jaka datang dengan alasan mengantar beberapa tanaman pot kecil sisa pembongkaran. Rika menyambut dengan canggung. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. "Maaf, Mas Jaka repot-repot," katanya pelan, membetulkan letak kerudungnya. Jaka menaruh pot di dekat pintu dan tidak langsung pergi. "Gak repot, Bu Rika. Saya cuma kepikiran aja, kok Mas Seno sekarang sering pulang malam?" Tanyanya ringan, seolah iseng, tapi sorot matanya tajam Rika terdiam sejenak.
Jemarinya mengepal di belakang badan. Kerjaan, katanya. Kadang disuruh antar Ibu Ratna ke tempat-tempat mendadak. Jaka hanya mengangguk. Sering juga pulang larut? Rika tak menjawab langsung. Tapi dari wajahnya, terlihat jelas bahwa ia mulai mempertanyakan hal yang sama. Apa Bu Ratna pernah cerita ke ibu kalau Mas Seno sering bantu sampai malam? Tanya Jaka lagi, sengaja memberi umpan. Tidak pernah, jawab Rika cepat, lalu buru-buru menambahkan. Tapi saya percaya Mas Seno kerja jujur. Kata-kata itu terdengar lebih seperti harapan daripada keyakinan. Jaka tak menekan lebih jauh. Ia tahu waktunya belum tepat. Ia hanya ingin menanam satu hal kecil di pikiran Rika. Keraguan. Sebelum pamit, Jaka berkata singkat, "Kalau nanti ada apa-apa, ibu bisa cerita ke saya." Kadang yang kelihatan rapi di luar, belum tentu bersih di dalam. Rika menatapnya penuh tanya, tapi Jaka sudah membalikkan badan dan melangkah pergi. Permainan sudah dimulai, dan Jaka tahu, ia tidak butuh terburu-buru menang. Ia hanya perlu membuat yang lainnya mulai gelisah kalah duluan. Ratna bukan wanita yang mudah didekati. Sejak ditinggal mati suaminya 5 tahun lalu, ia membangun tembok tinggi di sekeliling dirinya. Dingin, terkontrol, penuh batas. Tapi akhir-akhir ini sesuatu dalam dirinya mulai longgar. Entah karena hasrat yang ia sembunyikan terlalu lama, atau karena Seno, pria muda yang berhasil menyusup ke ruang-ruang rapuhnya, mulai bersikap berbeda. Seno tak lagi hangat, tak lagi terlalu perhatian. Jawaban-jawabannya pendek, senyumnya kaku, dan yang paling menyakitkan, sorot matanya tak lagi mencari Ratna seperti dulu. Perubahan itu membuat Ratna resah. Ia merasa kehilangan kendali, dan baginya, itu adalah bentuk kekalahan yang tak bisa diterima. Maka, secara tak sadar, ia mencari cara untuk menegaskan kembali posisinya di rumah ini. Pagi itu, ia memanggil Jaka ke teras saat sedang menyiram tanaman. "Mas, Jaka mulai besok bantu saya atur jadwal belanja mingguan ya. Saya capek sendiri atur semuanya. Mbok Narti juga sudah terlalu tua." Jaka mengangguk patuh, tapi diam-diam mengendus ada yang tak biasa. Ratna jarang melibatkan siapapun dalam urusan rumah, apalagi dia, tukang kebun yang biasanya hanya berurusan dengan tanah dan pot. "Kalau Bu Ratna percaya, saya bantu sebisa saya," ucap Jaka datar, menatap wajah Ratna yang hari itu tampak lebih pucat. Sejak saat itu, Jaka mulai masuk lebih dalam, membantu mencatat kebutuhan dapur, menyusun jadwal pengiriman barang, bahkan sesekali ikut masuk ke ruang kerja kecil Ratna untuk menyerahkan daftar kebutuhan rumah. Dan di setiap kesempatan itu, Jaka mencatat lebih dari sekadar barang yang harus dibeli. Ia mengamati mata Ratna yang sering melirik ke pintu, jari-jarinya yang gelisah memutar gelang, nada suaranya yang melunak ketika menyebut nama Seno. Semua itu adalah celah psikologis yang bisa dia manfaatkan. Ratna berpikir ia sedang membangun kembali kendali. Padahal sesungguhnya, ia sedang membiarkan seekor serigala masuk ke ruang paling lembut dalam rumahnya. Dan Jaka, dengan kesabaran tukang kebun sejati, hanya perlu menunggu saat panen datang. Karena tak ada yang tumbuh tanpa retak di tanah seperti ini, hanya butuh waktu sebelum akar yang busuk mencuat ke permukaan. Jaka tahu, satu kebenaran yang dilempar secara kasar bisa ditolak mentah-mentah. Tapi keraguan, jika ditanam dengan sabar, akan tumbuh menjadi keyakinan yang tak bisa dihentikan. Ia tak butuh meyakinkan Rika. Ia hanya perlu membuatnya melihat sendiri apa yang seharusnya tak bisa disangkal. Sore itu, Jaka kembali menyambangi rumah kontrakan Seno dan Rika dengan dalih mengantar bibit cabai rawit yang katanya sedang langka di pasaran. Rika menyambutnya lebih hangat, tapi matanya tetap menyimpan kelelahan yang dalam. "Bu Rika," ucap Jaka sambil menyusun pot kecil di teras. "Kalau boleh tanya, Mas Seno masih sering lembur, ya?" Rika mengangguk kecil, lalu duduk di ambang pintu. "Iya," katanya Bu Ratna, "makin banyak perlu bantuan." "Hebat ya, sampai jam 9 malam bantu-bantu terus," kata Jaka ringan, nyaris bergumam. Lalu ia berpura-pura menyesal telah mengucapkannya.
Saya nggak tahu ibu sudah tahu atau belum. Rika langsung menatapnya, tajam tapi bingung. Maksudnya Mas Jaka? Jaka tak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum samar dan mulai menyiangi satu pot. Saya nggak pernah ikut campur urusan orang, Bu. Cuman kadang, kalau kita terlalu percaya, suka nggak sadar kalau ada hal-hal kecil yang berubah. Ia tak mengatakan siapa berubah atau apa yang berubah. Tapi Rika mulai memutar ulang ingatannya. Kalau pulang Mas Seno bawa barang, tanya Jaka pelan. Kadang bawa plastik kecil, katanya makanan dari rumah Bu Ratna. Jaka mengangguk, masih dengan wajah tenang. Iya, saya juga pernah lihat. Tapi kadang bukan cuma makanan. Ya. Ia pura-pura bersin, lalu berdiri. Ah, maaf Bu, anginnya kencang. Saya balik dulu. Nanti kalau bibitnya tumbuh, tinggal dipindah ke polybag saja. Saat Jaka melangkah pergi, ia tahu satu hal. Rika sedang dalam tahap merangkai benang-benang ganjil yang dulu ia anggap angin lalu. Wajah perempuan itu tidak menunjukkan kemarahan, tapi sesuatu yang lebih berbahaya, kecurigaan yang diam-diam. Ia tahu, malam ini, Rika tak akan tidur nyenyak. Dan esok, ia akan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini luput dari matanya. Gerak tangan, nada suara, aroma asing di baju suami. Jaka tak butuh lebih. Karena dalam permainan ini, perempuan yang disakiti hanya butuh satu dorongan kecil. Sebelum berubah menjadi badai, Seno mulai merasakan perubahan. Ada yang berbeda di udara, sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Setiap kali ia bertemu dengan Jaka di taman, ada rasa canggung yang terbangun di antara mereka. Seno yang biasanya ceria, kini mulai menjaga jarak, berusaha menghindari tatapan Jaka yang selalu diamati dengan penuh perhitungan. Pagi itu, saat ia baru saja selesai mengatur mobil Ratna di garasi, Seno berpapasan dengan Jaka di taman belakang. Tanpa senyum, tanpa sapaan hangat, Seno menatap pria tua itu dengan tajam. Mas Jaka, sepertinya sekarang saya malah lebih sering ketemu dengan Anda daripada dengan Ibu Ratna. Sindir Seno, suaranya seperti menantang. Jaka hanya berhenti sejenak, menatap Seno dengan ekspresi datar, seolah tak ada yang aneh. Ia mengangkat sedikit alisnya, namun tidak membalas sindiran itu. Saya cuma suka lihat tanaman tumbuh, Mas. Ada yang bagus di sini, jadi saya datang. Seno mencibir, merasa jawaban itu terlalu sederhana untuk menanggapi sikapnya yang mulai tak nyaman. Namun Jaka tak bergerak, tetap menjaga jarak, dan sepertinya tak menunjukkan tanda-tanda merasa terancam. Tanaman yang bagus memang bisa bikin orang lupa waktu, jawab Seno sambil berbalik. Nada suaranya sedikit lebih keras, seakan ingin membuat Jaka merasa disudutkan. Jaka tetap tenang, melangkah kembali ke arah tanaman yang sedang ia perbaiki, seolah tak terpengaruh dengan perlakuan Seno. Dalam hati, ia tahu, sindiran itu bukan hanya sekadar kata-kata. Seno mulai sadar ada yang memerhatikannya, dan semakin ia merasa terancam, semakin ia akan menunjukkan sisi defensifnya. Namun, Jaka tahu benar cara bermainnya. Ekspresinya tetap datar, tidak ada kecemasan di wajahnya. Semua yang ia lakukan adalah bagian dari perencanaan, dan setiap gesekan dengan Seno hanya semakin membuka ruang untuk memperbesar jurang di antara mereka. Seno mungkin mulai curiga, tetapi ia masih belum tahu permainan sebenarnya baru dimulai. Jaka hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk mendorong Seno lebih jauh ke dalam perangkapnya. Pagi itu, Rika tak bisa lagi menahan perasaan yang selama ini menggerogoti hatinya. Setelah beberapa hari mengamati dengan lebih cermat, ia akhirnya memutuskan untuk menguntit Seno secara diam-diam. Hatinya sudah tak bisa lagi meragukan apa yang telah ia dengar dan lihat dari Jaka. Semua petunjuk yang diberikan Jaka, meski samar, kini membentuk gambaran yang jelas di benaknya. Rika mengikuti Seno sejak ia meninggalkan rumah mereka. Dari kejauhan, ia melihat suaminya berhenti di depan rumah mewah yang sudah tak asing lagi baginya, rumah Ratna, majikan Seno. Dan saat Rika menyaksikan Seno keluar dari mobil, ia tahu bahwa itu adalah momen yang akan mengubah semuanya. Ia melihat Seno berdiri sebentar di depan pintu mobil, lalu dengan penuh rasa percaya diri, membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian,
Rika melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Seno, suaminya yang ia percayai, mencium Ratna di dalam mobil, tanpa rasa bersalah. Seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Detik itu, dunia Rika seperti berhenti, berputar. Ia merasa seluruh tubuhnya lemas, namun perasaan marah yang menggebu membuat langkahnya semakin cepat dan pasti. Ia tak bisa menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dirinya. Dengan langkah tegap dan hati yang penuh kebencian, Rika menuju rumah Ratna. Tanpa peduli siapa yang ada di dalam, ia mendorong pintu dan masuk. Seno yang baru saja keluar dari mobil, terkejut melihat Rika berdiri di ambang pintu. "Rika!" serunya, panik. Namun Rika tak peduli. Ia langsung melangkah ke dalam rumah, mencari Ratna yang saat itu sedang duduk di ruang tamu. Tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk berbicara, Rika berjalan cepat ke arah Ratna dan menampar wajah wanita itu dengan keras. "Janda sialan!" teriak Rika. Suaranya bergetar karena amarah yang tak terbendung. "Kamu kira aku bodoh? Kamu kira aku nggak tahu apa yang terjadi antara kalian berdua?" Ratna terkejut, memegang pipinya yang merah. Namun ia tak bisa mengelak. Pandangannya bertemu dengan Jaka yang berdiri beberapa langkah dari situ. Jaka hanya diam, tidak menunjukkan emosi apapun. Tersenyum dalam hati karena tak ada yang lebih menggembirakan daripada melihat rumah ini hancur perlahan-lahan, satu tamparan demi tamparan. Seno, yang berdiri di samping, tampak cemas. Wajahnya memucat. "Rika, tenanglah," ucapnya terbata-bata. "Tenang." Rika hampir tidak bisa mengendalikan suaranya. "Apa yang kamu lakukan selama ini, Seno? Kamu tidur dengan majikanmu, dan aku dikelabui seperti orang bodoh?" Ratna mencoba berdiri dan menenangkan, namun Rika mendorongnya lagi, membuatnya terjatuh di atas sofa. "Kamu tidak akan pernah lebih dari seorang pelacur. Kamu dan suamiku, semuanya hanya kebohongan." Jaka tetap diam, matanya tajam meneliti setiap gerakan, setiap kata yang keluar. Di dalam dirinya, perasaan puas tumbuh semakin besar. Semua berjalan sesuai rencana. Rika berdiri dengan napas terengah-engah, tak bisa lagi mengontrol emosinya. Seno yang tampak tak berdaya hanya bisa memandang istrinya dengan mata penuh penyesalan. Sementara Ratna yang kini terdiam hanya bisa menatap mereka, bingung dan terluka. Namun, semuanya sudah terlambat. Begitu amarah meledak, tak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang sudah pasti datang. Dan di tengah kebingungannya, Rika mulai merasakan satu hal. Ia telah kehilangan semuanya, suami, rumah tangga, dan kepercayaan. Ratna tidak pernah belajar untuk takut. Di balik kesedihannya yang tampak, ada kecerdikan yang sudah terasah selama bertahun-tahun. Dia tahu bagaimana cara mengendalikan situasi meski itu berarti melukai orang lain. Melihat Rika yang masih berdiri di hadapannya, gemetar dengan kemarahan, Ratna merasakan rasa tak nyaman yang merayap. Namun, lebih dari itu, ada perasaan lain, kesempatan. Ketika Rika menyudutkannya, Ratna tak hanya terdiam. Ia bangkit dengan langkah penuh percaya diri. Ia menatap Seno dengan mata tajam, seolah mencoba memberikan peringatan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Seno melangkah maju untuk meredakan ketegangan, Ratna sudah lebih dulu berbicara. "Seno," suara Ratna, lembut namun penuh tekanan. "Kamu tahu betul siapa yang sebenarnya dipermalukan di sini. Istrimu ini, Rika, datang ke rumah saya, mengacaukan semuanya. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Saya tak mau ini menjadi masalah yang lebih besar." Seno terlihat bingung antara rasa bersalah yang mendalam dan ketakutan akan ancaman yang datang dari Ratna. Wajahnya yang pucat mencerminkan kegelisahan yang kini membelenggunya. "Ratna, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," ucapnya ragu, mencoba mencari jalan keluar dari kekacauan ini. "Tidak, Seno." Ratna memotongnya dengan suara datar. "Ini bukan masalah perasaan lagi. Ini soal pekerjaan. Kamu pikir aku akan membiarkan orang seperti dia merusak reputasiku?
Kalau kamu tidak menyelesaikan rumah tanggamu, aku tidak akan ragu untuk memecatmu. Seno terkejut, tidak siap menerima ancaman seperti itu. Ia mengalihkan pandangannya ke Rika, yang masih berdiri dengan mata penuh air mata. Rika tampak terbungkam, tetapi amarahnya masih membara. Namun ia tahu, dalam posisi ini, melawan Ratna hanya akan membuat segala sesuatunya lebih buruk. Jadi kamu ingin aku pilih antara keluarga dan pekerjaan, ya? Tanya Seno pelan, suara serak penuh kebingungan. Ratna tersenyum tipis, senyuman yang jauh dari ramah. Kamu harusnya sudah memilih itu sejak lama, Seno. Tidak ada ruang untuk kebohongan atau ketidakpastian. Jika kamu benar-benar ingin tetap bekerja di sini, kamu harus mengatasi masalah pribadimu sendiri. Kalau tidak, saya tidak akan ragu untuk melepaskanmu. Di belakang mereka, Jaka hanya mengamati, senyumnya hampir tidak terlihat. Ia tahu, ini adalah langkah berikutnya dalam permainan yang ia mainkan. Setiap kata Ratna adalah benih yang menumbuhkan keretakan lebih dalam antara suami dan istri itu. Seno terjebak dalam keputusan yang sulit, dan Rika semakin jauh dari suaminya. Seno akhirnya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Matanya beralih ke Rika yang menatapnya dengan penuh kekecewaan. Ia tahu, apapun yang ia pilih sekarang, semuanya akan hancur. Namun, pilihan itu, entah bagaimana, sudah ada di hadapannya. Ratna melangkah mundur, memastikan bahwa ia meninggalkan kesan tak terhapuskan dalam benak mereka. Pastikan masalah ini selesai, Seno. Saya tidak suka urusan yang tidak rapi, katanya dengan suara dingin. Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, ia berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan Seno dan Rika dalam keheningan yang semakin berat. Hari-hari setelah pertemuan itu, Seno merasa terjebak dalam dua dunia yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada Rika, istrinya yang sudah lama menemani hidupnya, yang kini dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Di sisi lain, ada Ratna, wanita kaya yang memberinya kehidupan yang jauh lebih mewah, dengan tawaran yang menggoda, uang, kenyamanan, dan sebuah dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap hari, semakin jelas bagi Seno bahwa pilihan yang ia buat tidaklah mudah. Meskipun hatinya masih terikat pada Rika, kenyamanan yang ditawarkan Ratna membuatnya semakin terseret. Janji akan posisi lebih tinggi, bonus besar, dan kemewahan yang tak pernah ia miliki sebelumnya, membuat Seno merasa dirinya lebih hidup. Apa yang ia rasakan kini adalah kebingungannya sendiri, antara loyalitas pada keluarga yang telah lama ia bangun dan godaan dunia baru yang membuatnya semakin haus. Di rumah, Rika mulai merasakan perubahan dalam sikap Seno. Suaminya semakin menjauh, sering terperangkap dalam pikirannya sendiri, seolah tak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Rika mencoba berbicara, mencari kejelasan, tetapi Seno selalu berkelit dengan alasan yang semakin membuatnya frustasi. "Seno, kita perlu bicara," ucap Rika pada suatu sore ketika mereka berdua sedang duduk di ruang tamu. Matanya dipenuhi kecemasan, sementara Seno duduk diam, menatap televisi tanpa benar-benar memperhatikannya. "Rika, aku lelah. Aku hanya ingin istirahat," jawab Seno tanpa menatap istrinya. "Kenapa kamu semakin menjauh dari aku?" tanya Rika. Suaranya penuh dengan keputusasaan. "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padamu, tapi ini tidak seperti yang dulu." Seno menghela napas panjang dan akhirnya menatap istrinya. "Kamu yang membuat semuanya jadi rumit, Rika. Kamu datang ke rumah Ratna dan mempermalukanku. Aku cuman melakukan pekerjaan dan kamu datang mengacaukan semuanya." Rika terkejut mendengar kata-kata itu. "Aku mengacaukan? Seno, kamu yang mengkhianatiku. Kamu yang tidur dengan majikanmu. Ini bukan cuma soal pekerjaan." Seno memutar bola matanya dengan ekspresi kesal. "Kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu apa yang aku hadapi sekarang. Ratna memberiku segalanya yang tidak bisa kamu berikan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan untuk masa depan kita." Rika terdiam, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu dari suaminya. "Seno, apakah kamu benar-benar berpikir
hidupmu dengan Ratna lebih baik dari hidup yang kita jalani bersama? Apakah uang dan kemewahan itu lebih penting daripada keluarga kita? Seno bangkit, tampak lebih marah dan frustasi. Jangan mengajari aku apa yang penting, Rika. Aku sudah cukup menderita dalam kehidupan ini. Sekarang, aku punya kesempatan untuk keluar dari segala keterbatasan itu. Jangan coba-coba menghalangi aku. Rika terpaku di tempatnya, wajahnya memucat mendengar kata-kata suaminya. Ia merasa seperti dikhianati, dihancurkan perlahan-lahan oleh pria yang seharusnya menjadi sandarannya. Perasaan hancur itu lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Seno berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan Rika yang terdiam dalam keputusasaan. Tanpa kata-kata, ia merasakan beratnya beban di pundaknya. Dunia yang dulu ia kenal kini terasa semakin jauh, dan dunia yang baru semakin menarik. Meski ia tahu, di balik semua kemewahan itu, ia tak bisa sepenuhnya bebas dari jerat yang telah Ratna pasang Seno kini terjebak di antara dua dunia. Sebuah dunia di mana Ratna menawarkan segalanya, dan dunia lain di mana Rika, istrinya, yang semakin merasa terasing. Ratna semakin merasa nyaman dengan keberadaan Jaka di sekitar rumah. Setelah peristiwa yang penuh ketegangan dengan Seno dan Rika, Jaka tampaknya menjadi satu-satunya orang yang bisa diandalkan untuk menjaga ketenangan di rumahnya. Jaka tidak banyak berbicara, namun setiap kali Ratna membutuhkan sesuatu, pria itu selalu hadir dengan solusi yang tenang dan praktis. Meskipun tidak langsung terlihat, Ratna mulai mengandalkan Jaka lebih dari yang ia sadari. Dia merasa, di tengah gejolak perasaannya yang makin kacau akibat hubungan terlarang dengan Seno, ada satu sosok yang tidak menghakimi dan tetap memberikan ketenangan. Namun, tanpa ia tahu, Jaka sedang merancang langkah-langkah berikutnya, langkah yang bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun. Jaka selalu hadir di saat-saat yang membutuhkan penyelesaian. Ketika masalah rumah tangga Ratna semakin rumit, ketika ia bingung harus memilih antara Seno dan masa depan yang lebih stabil, Jaka dengan bijak memberi saran yang membuatnya lebih tenang. "Mungkin kamu perlu lebih memperhatikan detailnya, Bu," ujar Jaka suatu pagi saat Ratna sedang memikirkan langkah-langkah yang harus ia ambil. Ratna tersenyum tipis, menyadari bahwa Jaka selalu tahu cara membuatnya merasa tenang. "Kamu benar, Jaka. Kadang-kadang aku merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Terlalu banyak yang harus aku pertimbangkan." Jaka hanya mengangguk. Ekspresinya tetap datar. Penting untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Jangan biarkan yang kecil mengganggu. Seiring waktu, pengaruh Jaka semakin besar. Ratna merasa, dalam keadaan rapuh seperti sekarang, Jaka adalah satu-satunya yang bisa ia andalkan. Tanpa menyadari, ia mulai memberikan lebih banyak keputusan rumah tangga kepada Jaka, dari urusan kebersihan rumah hingga merencanakan keuangan keluarga. Ini adalah sebuah cara yang halus untuk semakin mengikat Ratna pada dirinya. Meskipun ia tidak menyadari bahwa pria yang selama ini dianggapnya hanya tukang kebun itu sedang bermain dengan kartu-kartu as yang jauh lebih besar. Di balik ketenangannya, Jaka menyimpan segala informasi yang telah ia kumpulkan, baik dari pengamatannya terhadap hubungan Ratna dengan Seno, maupun interaksi pribadi dengan Ratna sendiri. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap langkah yang ia ambil, sudah dihitung dengan matang. Ia tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam, dan kapan harus memberi kesan bahwa ia adalah sosok yang tak tergantikan. Jaka sudah memiliki rencana. Dia tahu, jika waktunya tepat, ia bisa mengubah segalanya. Ratna yang selama ini merasa aman dengan keberadaan Jaka, tak menyadari bahwa orang yang paling ia percayai kini memegang kendali atas nasibnya. Ratna mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Entah itu cara Jaka lebih sering terlibat dalam keputusan rumah tangga, atau cara pria, itu semakin tahu banyak tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi, perasaan itu tak cukup kuat untuk membuatnya curiga. Yang ia tahu, Jaka adalah satu-satunya yang tak pernah mengecewakan. Namun, Jaka tahu, ia hanya perlu sedikit lagi untuk membuat segala sesuatunya berubah. Tanpa Ratna ketahui, ia sedang berada di persimpangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jaka tahu bahwa untuk memukul Ratna di titik terlemah, ia harus menyerang reputasinya. Tanpa menyebutkan namanya,
ia mulai menyebarkan rekaman suara yang ia ambil beberapa minggu sebelumnya. Potongan percakapan antara Ratna dan Seno yang lebih dari sekadar profesional. Suara-suara itu menyebar dengan cepat di kalangan sosialita tempat Ratna biasa berkumpul. Semua orang mulai berbisik tentang apa yang mereka dengar, meskipun tanpa bukti langsung. Di sebuah pesta yang dihadiri oleh para wanita kaya dan berpengaruh, gosip tentang Ratna mulai berkembang. Beberapa wanita yang sebelumnya mendukungnya kini mulai melontarkan tatapan sinis. Mereka berbicara dengan suara pelan, saling bertukar pandang seolah-olah mereka tahu sesuatu yang lebih gelap dari sekadar gosip biasa. Saya dengar, Ratna bukan hanya bekerja keras. Ya, ucap salah satu wanita dengan suara rendah namun penuh arti sambil melirik temannya. Ternyata ada cerita lain di balik rumah tangganya. Benarkah? Jawab temannya, memperhatikan sekeliling untuk memastikan tak ada yang mendengar. Itu tak terduga. Selama ini dia terlihat begitu tertutup. Tapi apa yang aku dengar, dia punya hubungan dengan sopirnya. Benar-benar tak sopan. Wanita yang pertama mengangguk, lalu memandang wanita lainnya dengan tatapan yang lebih dalam. Tak hanya itu, kalau dia mau, pasti bisa lebih baik dari ini. Tapi, lihat sekarang. Semua itu tinggal cerita. Tanpa disadari Ratna, percakapan ini dan percakapan serupa di tempat lain mulai mengguncang reputasinya. Para wanita yang sebelumnya menghormatinya mulai meragukan integritasnya. Meski tidak ada bukti nyata yang menghubungkan dirinya secara langsung dengan Seno, bisikan-bisikan itu cukup membuatnya dicurigai. Semakin banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah besar itu. Ratna mulai merasakan perubahan. Beberapa teman dekatnya yang dulu selalu mendukungnya, kini tampak lebih dingin. Undangannya ke acara sosial mulai berkurang. Di beberapa pertemuan penting, ia mendapati tatapan curiga yang sebelumnya tidak ada. Orang-orang mulai menghindarinya, dan ia tahu bahwa gosip itu mulai merusak segalanya. Suatu pagi, saat ia berada di ruang tamu, teleponnya berbunyi. Itu adalah salah satu temannya, Lia, yang sering mengajaknya bergaul di acara sosial. Ratna, aku harus bicara denganmu. Suara Lia terdengar cemas di ujung telepon. Aku mendengar beberapa gosip tentangmu, tentang hubunganmu dengan sopirmu. Apakah itu benar? Tanya Lia langsung mengenai inti masalah, membuat Ratna terkejut dan cemas. Apa maksudmu, Lia? Jawab Ratna dengan suara bergetar. Itu hanya gosip belaka, tidak ada yang benar. Ratna, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku berharap kamu bisa mengklarifikasi ini. Lanjut Lia dengan nada penuh perhatian. Karena kalau tidak, reputasimu di kalangan kita bisa hancur. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisan Ratna. Ia mencoba tetap tenang, tetapi semakin ia berpikir, semakin jelas bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Reputasinya, yang selama ini ia jaga dengan hati-hati, kini berada di ujung tanduk. Dan, di balik semua ini, Jaka hanya diam, mengamati dari jauh, dengan senyuman tipis yang tak terungkapkan. Ia tahu, ini baru permulaan. Ratna merasa ada sesuatu yang mulai tidak beres. Reputasinya yang dulunya tak tergoyahkan kini mulai terkikis, dan ia tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak. Setiap kali ia keluar rumah, ada rasa ketegangan yang menggantung di udara. Beberapa teman lama mulai menghindarinya, dan berita gosip tentang hubungannya dengan Seno terus menyebar, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menyangkalnya. Satu-satunya tempat yang masih ia rasa aman adalah rumahnya, tempat yang selalu ia anggap sebagai benteng perlindungannya. Namun belakangan ini, perasaan itu mulai pudar. Ada semacam ketidaknyamanan yang menggema dalam dirinya. Perasaan bahwa mungkin ada orang yang mengawasi setiap langkahnya. Bahkan, dia merasa ada yang mengintip setiap pergerakannya, tetapi tak ada yang bisa ia buktikan. Pada suatu sore, Ratna memutuskan untuk melakukan tindakan preventif. Ia tak bisa membiarkan ketidakpastian ini terus mengganggu hidupnya. Dengan nada serius, ia memanggil Jaka ke ruang tamu. Jaka yang sedang menyiram tanaman di halaman belakang segera datang dengan wajah tenang,
tak menampakkan tanda-tanda adanya kecurigaan. "Jaka," ujar Ratna, suaranya tegas. "Aku ingin kamu memeriksa sistem keamanan di rumah ini. Sepertinya ada yang mengawasi kita." Aku mulai merasa tidak nyaman. Jaka menatap Ratna dengan ekspresi datar, seolah tidak ada yang aneh dengan permintaan itu. "Tentu, Bu. Kalau ada yang mencurigakan, saya akan pastikan semuanya aman." Ratna mengangguk, meski di dalam hatinya ada rasa cemas yang tak kunjung reda. "Aku merasa ada yang salah, Jaka. Ada yang memata-matai kita. Mungkin rumah ini tidak seaman yang kupikirkan." Jaka hanya mengangguk, pura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Padahal, ia tahu persis siapa yang menyebabkan perasaan tidak nyaman itu. Dirinya sendiri. Jaka memutuskan untuk merespons permintaan Ratna dengan cara yang paling tidak mencurigakan. Ia akan memeriksa sistem keamanan rumah dengan teliti, meski sebenarnya ia sudah tahu betul bahwa apapun yang ada di rumah itu, baik dari segi fisik maupun digital, akan berada dalam kendalinya. Selama ini ia telah memanfaatkan situasi dengan sangat hati-hati. Saat ia memeriksa peralatan keamanan, Jaka tak lupa menambahkan sentuhan halus untuk memastikan bahwa Ratna tetap merasa aman. Ia memeriksa pintu-pintu dan jendela-jendela, memastikan tak ada yang terlewatkan, sambil sesekali melemparkan senyum kecil pada Ratna yang masih duduk gelisah di ruang tamu. "Ada yang aneh, Bu?" tanya Jaka dengan nada ramah, meski ia tahu bahwa Ratna sudah merasakan kegelisahan yang semakin besar. "Belum tahu, tapi aku merasa ada yang tidak beres," jawab Ratna. Suaranya penuh kecemasan. "Kadang, aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Tapi, aku tidak bisa menemukan bukti apapun." Jaka pura-pura berpikir sejenak. "Mungkin ini hanya perasaan saja, Bu. Tapi saya akan pastikan semuanya aman. Jangan khawatir." Ratna mengangguk. Meskipun ia masih merasa ada yang janggal, ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir bahwa Jaka pasti sudah memeriksa semuanya dengan teliti. Namun, dalam hati, kecurigaannya semakin meningkat. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia mulai merasa bahwa ia sedang terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Sementara itu, Jaka hanya tersenyum dalam hati. Ia tahu bahwa waktu untuk mengungkapkan rahasia yang ia simpan semakin dekat. Dengan perasaan tenang, ia melanjutkan pekerjaannya, mengetahui bahwa ia memegang kendali atas situasi ini lebih dari siapapun. Seno merasa seperti terperangkap dalam kehidupan yang semakin tidak terkendali. Selama ini, ia menikmati keuntungan dari hubungannya dengan Ratna, sebuah dunia yang menjanjikan kemewahan dan kenyamanan. Namun, seiring berjalannya waktu, Seno mulai menyadari bahwa ia semakin kehilangan pijakan. Teman-temannya, yang dulu banyak memberi dukungan dan kesempatan, kini mulai menjauh. Mereka mendengar bisikan gosip tentang hubungannya dengan majikannya, dan meskipun tidak ada yang benar-benar bisa membuktikan apa yang terjadi di balik pintu rumah Ratna, desas-desus itu cukup mengusik. Seno merasa cemas setiap kali bertemu dengan orang-orang yang dulu dekat dengannya. Saat ia tiba di tempat kerja sambilan yang biasa ia lakukan untuk menambah penghasilan, suasana mulai berubah. Rekan-rekan kerjanya yang biasanya ramah mulai menghindar. Tersenyum, tetapi senyuman itu terasa dingin dan penuh ketidaknyamanan. "Seno, kita perlu bicara," ujar salah seorang rekan kerjanya dengan nada serius. "Aku dengar soal kamu dan Ratna. Ini sudah mulai menyebar ke seluruh kantor. Kami tak ingin terlibat dalam gosip itu." Seno menatap rekan kerjanya dengan wajah masam, merasa seperti diserang tanpa ampun. "Ini semua salah paham, tidak ada yang seperti itu," jawabnya. Mencoba membela diri meskipun ia tahu bahwa alasan yang ia berikan semakin terdengar tidak meyakinkan. Namun, rekan kerjanya hanya menggelengkan kepala. "Kami tidak ingin berurusan dengan masalah ini. Maaf, Seno, tapi kami harus memberhentikan kamu dari pekerjaan ini." Kehilangan pekerjaan sambilan membuat Seno semakin terpojok. Ia merasa hampa, seakan semua pilihan hidupnya mulai berantakan. Semua yang ia anggap stabil, kehidupan sosialnya, pekerjaannya, bahkan hubungan rumah tangganya,
semuanya mulai runtuh. Setiap hari, ia merasakan tekanan yang semakin kuat. Di rumah, hubungan dengan Rika semakin buruk. Istrinya mulai mempertanyakan segala hal, dan Seno yang sebelumnya merasa berkuasa, kini merasa seperti tidak punya kekuatan lagi. Rika tidak bisa lagi memendam perasaan kecewa dan sakit hati. Setiap kali Seno pulang, ia hanya mendapatkan tatapan penuh kecurigaan dan amarah. "Apa yang sebenarnya terjadi, Seno?" tanya Rika dengan suara gemetar, penuh emosi yang tertahan. "Kamu berubah, dan aku tahu ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan padaku." Seno terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Dalam hati, ia merasa terhimpit. Di satu sisi, ada Ratna yang memberinya kesempatan hidup yang lebih baik, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa rumah tangganya hampir hancur. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Hari demi hari, Seno merasakan dirinya semakin terperangkap. Teman-temannya menjauh, pekerjaan mulai hilang, dan hubungan dengan istrinya hampir diambang kehancuran. Semua ini adalah akibat dari pilihan-pilihan buruk yang ia buat, namun kini ia merasa terlalu terlambat untuk menarik diri. Dalam kekacauan itu, Seno menyadari satu hal. Ia tak lagi bisa mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Dan di tengah semua ketegangan ini, Jaka, tukang kebun yang selama ini diam, kini memegang kendali yang lebih besar dari yang Seno bayangkan. Ratna merasakan gempa yang hebat mengguncang dunia sosialnya. Dulu, ia adalah sosok yang dihormati di kalangan sosialita tempat ia bergaul. Seorang wanita janda kaya yang selalu tampil anggun dan mempesona. Namun kini, reputasinya hancur dalam sekejap. Tamu-tamu penting yang biasa menghadiri pertemuannya mulai menolak undangannya. Mereka yang sebelumnya memujinya kini menghindarinya. Setiap kali Ratna mencoba menghubungi mereka, hanya ada penolakan halus atau alasan yang tidak bisa dibantah. Desas-desus tentang hubungan gelapnya dengan Seno semakin meluas. Mereka mulai menyebutnya pengganggu rumah tangga orang, dan meskipun ia tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan gosip itu, ia tahu bahwa sekali reputasi ternoda, tak mudah untuk mengembalikannya. Hal itu semakin membuatnya terasing, dan ia merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli padanya. Di tengah kekacauan itu, Ratna memilih untuk tidak melihat ke dalam dirinya. Ia tidak pernah berpikir bahwa ada kesalahan pada dirinya sendiri. Sebaliknya, ia menyalahkan orang lain atas kehancuran ini. Orang-orang yang membicarakannya, mereka yang menjauhinya, bahkan Seno yang dianggapnya terlalu lemah untuk mempertahankan segalanya. Ini semua salah mereka. Ratna berteriak di dalam hatinya. Kenapa mereka harus merusak hidupku? Aku hanya mencintai Seno. Apa salahku? Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, Ratna tak bisa menghindari perasaan terhina. Ia merasa tidak adil, merasa dunia telah memutarbalikkan fakta. Ia tidak pernah melihat dirinya sebagai pelaku kesalahan. Baginya, semua ini adalah sebuah takdir yang tidak bisa ia hindari, sebuah permainan kehidupan yang akhirnya mencapnya sebagai korban. Kehidupan sosialnya yang dulu penuh pesta dan glamur, kini berubah menjadi serangkaian penolakan dan bisikan yang mengiris hati. Ia tidak pernah merasa begitu terasing. Bahkan di dalam rumah sendiri, di hadapan Seno yang semakin jauh, ia merasa kehilangan wibawa. Seno yang dulu begitu mengagungkannya kini mulai memperlakukannya dengan dingin, bahkan tak segan untuk membandingkannya dengan Rika istrinya. Ratna merasa cemas, dan kesepian itu semakin menggerogoti hatinya. Ia mencoba menghubungi beberapa sahabat lamanya, namun selalu mendapatkan alasan yang tidak memuaskan. Mereka yang dulu tampak begitu setia, kini tak lebih dari bayangan yang semakin memudar. Dalam keterpurukan ini, Ratna mencari pelarian pada apa yang ada di depannya. Semua kekayaan dan kemewahan yang selama ini menjadi simbol status sosialnya, yang kini terasa hampa dan tak berarti. Namun, meskipun Ratna terus menyalahkan dunia di sekitarnya, ia tak bisa menghindari satu kenyataan yang terus menghantuinya. Semakin lama, semakin banyak orang yang mulai melihat dirinya bukan sebagai wanita kuat dan berwibawa, tetapi sebagai wanita yang terperangkap dalam kebohongan dan kebusukan yang ia sendiri ciptakan.
Rika tidak lagi menjadi wanita yang pasrah. Setelah berbulan-bulan menanggung sakit hati, dia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia merasa cukup dengan kehidupan yang selama ini ia jalani, di mana suaminya Seno tidak hanya mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang suami, tetapi juga mengkhianatinya. Keputusan yang telah ia tunda-tunda akhirnya datang juga. Rika memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Ia datang ke pengacara dengan bukti yang cukup kuat. Rekaman percakapan antara Seno dan Ratna, yang dengan jelas menunjukkan adanya hubungan di luar nikah. Bukti itu semakin memperburuk posisi Seno yang sebelumnya berusaha keras untuk menutupi perselingkuhannya. Rika tak hanya mempersoalkan perselingkuhan itu, tetapi juga pengabaian nafkah yang sudah berlangsung lama. Ia tidak lagi ingin menjadi wanita yang diam dalam kesedihan, melainkan seorang wanita yang berhak menuntut keadilan. Pengacara yang menangani kasusnya terkesan dengan bukti yang dibawa Rika. Bukti-bukti ini cukup kuat, Bu Rika. Kami bisa memulai proses perceraian dengan tuntutan yang sangat jelas, ujar pengacara itu dengan serius, sembari meneliti dokumen dan rekaman yang dibawa Rika. Selain itu, kita juga bisa menuntut nafkah yang belum dibayar oleh suami Anda selama bertahun-tahun. Rika mendengarkan kata-kata itu dengan penuh tekad. Sudah terlalu lama ia merasa diperlakukan sebagai pihak yang tak berarti dalam pernikahannya. Seno tidak hanya mengabaikan kewajibannya sebagai suami, tetapi juga menghancurkan hati dan impiannya dengan tindakan-tindakan yang tak termaafkan. Rika tidak ingin hidup dengan perasaan terhina selamanya. Ini adalah saatnya untuk bangkit dan memperjuangkan hak-haknya. Keputusan untuk menggugat Seno bukanlah keputusan yang mudah. Namun, setelah berbulan-bulan merasakan pengkhianatan dan kehancuran batin, Rika tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang suaminya yang semakin jauh, yang lebih tertarik pada kehidupan baru bersama Ratna, tanpa memikirkan keluarganya. Setelah rapat panjang dengan pengacara, Rika merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa proses hukum ini mungkin akan panjang dan penuh tantangan, tetapi setidaknya ia sekarang memiliki kendali atas hidupnya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang hanya diam, menunggu, tetapi seorang wanita yang siap untuk menuntut keadilan, untuk dirinya sendiri dan untuk masa depannya. Dengan semangat baru, Rika mulai mengatur langkah-langkahnya menuju perceraian. Ia tidak takut dengan apa yang akan datang, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan mampu menghadapinya. Dalam kebingungan dan kekacauan yang mengelilingi mereka, hanya Jaka yang tetap berdiri tenang, seperti pohon yang kokoh meski diterpa angin kencang. Kekuatan yang ada padanya bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan untuk mengendalikan keadaan. Semua orang di sekitarnya sedang terjerumus dalam masalah yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ratna kehilangan pengaruhnya di dunia sosialita, Seno terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan yang telah menghancurkan rumah tangganya, sementara Rika sedang dalam proses hukum untuk menggugat suaminya. Namun, Jaka, tukang kebun yang selama ini hanya berada di latar belakang, memegang semua kendali yang sesungguhnya. Ia tahu lebih banyak daripada yang orang lain duga, dan ia memanfaatkan semua informasi yang dimilikinya dengan sangat hati-hati. Bukti rekaman yang telah ia sebarkan ke kalangan sosialita kini mulai menunjukkan hasil. Reputasi Ratna yang dulu tak tergoyahkan kini retak, dan setiap langkah yang ia ambil justru semakin menggali lubang dalam kehidupan pribadinya. Seno, yang dulu memiliki kendali dalam kehidupan rumah tangganya, kini tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia terpojok antara dua dunia. Istrinya yang menuntut keadilan, dan Ratna yang semakin terasing dari dirinya. Ratna mencoba bertahan, tetapi kini ia merasa lebih terasing dari sebelumnya. Ia tidak lagi bisa mengandalkan kekayaannya untuk membeli kesetiaan orang-orang di sekitarnya. Ia menyalahkan Seno, menyalahkan Rika, dan bahkan menyalahkan orang-orang yang dulu dianggap sahabat, tetapi ia tidak pernah sekalipun menyalahkan dirinya sendiri. Seno yang semakin bingung dan terjebak dalam kebohongannya, mulai merasa kesepian. Ratna yang dulu tampak seperti pelarian dari kehidupannya yang penuh masalah, kini menjadi beban tambahan yang membuatnya semakin terpuruk. Ia tak tahu lagi bagaimana harus menghadapi Rika yang semakin kuat dalam pertempurannya,
Dan ia juga tahu bahwa dirinya kini kehilangan segala hal yang dulu ia banggakan, termasuk harga dirinya. Namun, di antara semua kebingungan itu, Jaka tetap berada di atas angin. Ia menyaksikan semua yang terjadi, memahami alur pergerakan tiap orang, dan tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia memiliki semua bukti yang diperlukan untuk menjatuhkan siapa saja, namun ia memilih untuk tetap tenang, bermain sabar, dan mengamati. Jaka tidak tertarik pada harta atau kekuasaan yang dimiliki oleh Ratna. Apa yang ia cari jauh lebih sederhana. Kontrol. Kontrol atas situasi, atas kehidupan orang-orang yang selama ini ia anggap berada di atasnya. Ia tahu, dalam dunia ini, orang yang memiliki informasi dan sabar dalam mengaturnya adalah orang yang akhirnya akan mendapatkan apa yang diinginkannya, dan ia sedang berada di jalur yang tepat. Tak ada yang tahu bahwa Jaka kini memegang kunci untuk mengubah segalanya. Ketika saatnya tiba, ia akan membuat keputusan yang akan mengguncang semua pihak. Namun, untuk sekarang, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk membuka kartu terakhirnya. Setelah melalui pertempuran panjang yang penuh intrik dan manipulasi, rumah itu tampak tenang kembali. Ratna, yang kini kehilangan pengaruh dan kewibawaan, akhirnya menyerahkan urusan rumah sepenuhnya kepada Jaka. Ia merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa segala kekuasaannya telah runtuh. Segala usaha yang ia lakukan untuk mempertahankan rumah tangga dan reputasinya di masyarakat kini tampak sia-sia. Semua orang yang pernah mendekatinya sudah pergi, dan nama baiknya hancur lebur. Di sisi lain, Jaka menerima peran barunya dengan kepala dingin. Dia mengatur setiap sudut rumah dengan teliti, memastikan semuanya terlihat sempurna, seperti taman yang subur dengan bunga-bunga yang indah. Namun, di balik keindahan itu, Jaka tahu bahwa ada sesuatu yang telah busuk di dalamnya. Seperti akar yang merusak fondasi taman yang indah, kebusukan yang ada di rumah ini tidak dapat disembunyikan begitu saja. Semua yang telah terjadi, semua permainan, manipulasi, dan pengkhianatan telah membentuk jaringan kebusukan yang tersembunyi dalam setiap sudut kehidupan mereka. Ratna, yang dulu merasa bahwa kekayaan dan kedudukannya dapat melindunginya dari segala masalah, kini terjebak dalam kesepian dan penyesalan. Ia tidak lagi mampu memanipulasi orang-orang di sekitarnya, dan hanya ada satu orang yang terus bertahan di sampingnya, Jaka, yang kini menjadi penguasa sunyi dari rumah yang pernah ia bangun dengan segala kejayaannya. Jaka memiliki kendali penuh, tetapi bukan hanya atas rumah dan taman, melainkan juga atas kenyataan yang selama ini ditutupi oleh Ratna dan Seno-Seno yang kini terpinggirkan. Tidak lagi menjadi pria yang memiliki harapan. Rumah tangganya hancur, dan dirinya terperangkap dalam perasaan malu dan kekalahan. Rika, meski sedang dalam proses hukum, merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia telah menemukan keberanian untuk berdiri tegak, meskipun seluruh dunia tampak berputar di sekitar pengkhianatan yang telah terjadi. Dalam proses ini, ia juga belajar bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Namun, sementara dunia sekitar mereka bergerak maju, Jaka tetap berada di tempatnya. Ia menyaksikan semua ini dengan mata yang penuh perhitungan. Taman yang indah itu memang terlihat baru, namun ia tahu bahwa kebusukan telah menggerogoti segala sesuatu dari dalam. Dengan kendali yang ia miliki, ia menjadi satu-satunya pihak yang tetap bertahan dalam keruntuhan ini, menyimpan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Jaka tahu bahwa meskipun semua orang di sekitarnya mungkin berpikir mereka telah menang, kenyataannya adalah dia yang memegang kendali. Rumah ini, yang tampak tenang di luar, adalah cermin dari kehidupan yang sudah rusak. Dan Jaka, dalam kesunyian dan keheningan, tetap menjadi penguasa yang memegang kendali atas kebusukan yang ia kendalikan sendiri. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan Cerita Nashwa. Bantu channel kami dengan menulis di komentar, serta like and share sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya.